Sumatera masih berduka. Tak seorang pun yang menyangka musibah banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terjadi pada Selasa 25 November 2025 bakal merenggut 85 korban jiwa meninggal dunia dan 22 orang hingga kini masih dinyatakan hilang. Bencana terparah sepanjang masa itu tak sekedar merenggut nyawa, melainkan menghapus sebuah desa di perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru ini merupakan desa terparah akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sedikitnya terdapat 245 kepala keluarga dengan total 1.125 jiwa. Dari total korban jiwa meninggal dunia, 46 diantaranya berasal dari desa Garoga. Selain permukiman penduduk hilang, bencana tersebut juga memutus jembatan Sungai Garoga II hingga membuat desa Angoli yang merupakan desa penghubung dua kabupaten tersebut terisolasi. Material kayu gelondongan yang turun dari hulu menghancurkan kokohnya jembatan yang berdiri selama puluhan tahun. Pemirsa, tumpukan material kayu ini adalah penyebab banjir bandang sekaligus yang merusak ratusan rumah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan jembatan ini adalah jembatan Garoga II sekaligus Sungai Garoga II sekaligus penghubung antara Desa Garoga Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Desa Angoli Kabupaten Tapanuli Tengah. Desa inilah yang sempat terisolir selama sepekan lamanya karena kondisinya putus begitu, dan saat ini semua pihak sedang berupaya untuk menyingkirkan material-material di sini dan membangun jembatan sementara sehingga aktivitas perekonomian warga bisa pulih kembali. Dan benar, setelah kami berjalan lebih dalam, warga bertahan dengan apa yang tersisa. Dari pantauan tim kami di lapangan, sedikitnya belasan titik permukiman terpencar dan masih belum tersentuh bantuan penuh. Beberapa wilayah bahkan hanya terhubung melalui jalur timbunan material banjir yang membuat sebuah desa hilang bak sungai mati. Medan yang berat, akses yang terputus, hingga jalan amblas. Inilah jalur yang menutup bantuan, sekaligus menutup harapan warga. Pemirsa, di belakang saya ini tampak seperti sungai, padahal bukan. Ini merupakan area ataupun akses jalan yang tergerus oleh material longsoran. Sebelumnya ini adalah area perladangan warga, juga terdapat rumah-rumah penduduk begitu. Jangankan puing-puing bangunan, kini rumah-rumah di sini hanya tinggal pondasinya saja, sudah tidak tersisa sedikit pun. Dan kita melihat ada sebatang kayu yang membentang, inilah yang digunakan oleh warga untuk mengakses kedua desa, dari Desa Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan ke Desa Angoli di Kabupaten Tapanuli Tengah. Petugas sedang berupaya melakukan pengerasan, kemudian membangun jalan agar aktivitas dari warga di kedua desa ini sekaligus penghubung dua kabupaten ini kembali normal seperti biasanya. Putusnya akses bukan hanya soal logistik. Ini soal detak kehidupan. Pemerintah bersama relawan dan warga bekerja menembus batas dengan resiko yang tak kecil. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sedikitnya 10 rumah warga hancur disapu dahsyatnya banjir bandang. Sehari-hari warga Angoli ini biasa menjual hasil buminya di pasar terdekat, yaitu di Desa Kutagodang, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Kedua desa ini saling terhubung dan terikat kuat setelah puluhan tahun hidup berdampingan. Berapa hari ketika kejadian warga sempat terisolir dan tidak dapat pasokan makanan? Ya kira-kira seminggu lah. Udah 2 minggu seterusnya inilah sampai hari ini barulah mulai ada bantuan. Seluruh desa Anggoli ada di sekitar sini, di pinggir sungai adalah sekitar 10 rumah yang udah hanyut rumahnya. Pasca bencana yang memutus akses jalan penghubung Desa Garoga Tapanuli Selatan dan Desa Angoli Tapanuli Tengah,
Tak banyak yang bisa diperbuat oleh warga Angoli yang sehari-hari beraktivitas di Desa Garoga. Sebab akses jalan menuju kota Sibolga Tapanuli Tengah pun terputus karena longsor. Sebagian anak sekolah rumahnya kan di seberang, sebagian di Muara, sementara akses jalan udah terputus semua. Sebagai pemerintah desa, saya langsung inisiatif menyuruh pemerintah desa muda-mudi untuk mendirikan posko umum. Kini tak banyak yang bisa diperbuat oleh para korban bencana di Tapanuli Tengah. Jangankan tempat tinggal, tabungan hingga modal usaha pun tak punya. Warga berharap pemerintah membangun kembali hunian warga, terutama bagi mereka yang rumahnya rusak hingga hilang disapu banjir bandang. Bu, ini kan kondisi rumahnya bisa dikatakan sudah hancur ya Bu ya. Sekarang Ibu tinggal di mana? Tempat saudara Apa saja Bu yang hilang pada saat terjadi bencana? hilang semua. Dari depan 2 kamar, dapur semua hilang semua. Perabotan hilang semua. Simpanan pun hilang semua. Tidak ada yang tersisa satu. Enggak ada. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau harapan Ibu tempat tinggal aja lah. Dikembalikan apa adanya. Yang penting bisa tempat tidur, berteduh, itu aja. Sumatera mungkin terjatuh, tapi tidak menyerah. Butuh waktu tak sedikit memulihkan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di bumi Tapanuli. Publik dipaksa bertanya, siapakah yang harus bertanggung jawab atas nestapa di bumi Dahlia Tapanuli ini?